Sejak dekade 60, kelompok ultras Italia datang ke stadion bukan untuk menonton pertandingan, tapi mengibarkan panji-panji fasisme, komunisme, dan bahkan melempar satu mobil Fiat 500S ke arah lawan mereka. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Vincenzo Paparelli lahir di Roma 1 Mei 1946. Setelah melewati jenjang sekolah, Vincenzo sempat magang beberapa tahun sebagai mekanik sebelum akhirnya menikahi Vanda, seorang asisten di sebuah toko, dan membuka bengkel bersama saudaranya di pinggiran kota. Vincenzo begitu mencintai mobil, terutama Alfa Romeo 1750 miliknya. Pada 28 Oktober 1979, mobil itulah yang dia kendarai menuju Stadion Olimpico. Lazio, kesebelasan kesayangan Vincenzo, hari itu berjumpa seteru satu kotanya, AS Roma. Satu paruh pertandingan baru saja kelar saat sebuah suar yang ditembakkan seorang tifosi AS Roma mengenai tubuhnya. Vincenzo meninggal di tempat. Dokter yang pertama datang di lokasi mengatakan luka di tubuh Vincenzo adalah yang terparah yang pernah dia lihat. Pelaku penembak suar itu akhirnya bisa dikenali, seorang pemuda 18 tahun bernama Giovanni Fiorillo. Giovanni sudah lebih dulu angkat kaki saat polisi sampai di Olimpico. 14 bulan berselang, pemuda itu akhirnya menyerahkan diri dan dijatuhi hukuman kurungan 6,5 tahun. Perilaku kekerasan di stadion sepak bola Italia tak bermula, apalagi tamat pasca tewasnya Vincenzo Paparelli. Namun kematiannya untuk pertama kali menandai awal pengorganisasian kebencian antara tifosi Roma dan Lazio. Selama bertahun-tahun setelahnya, fans Lazio masuk ke stadion dengan membawa spanduk bertuliskan, "Paparelli, kematianmu akan kami balas, atau kami tak akan melupakanmu, Paparelli." Kemarahan atas kematian Vincenzo memicu debat yang melibatkan seluruh penduduk Roma tentang betapa berbahayanya hooliganisme sepak bola. Debat itu berujung pada pelarangan sejumlah tradisi yang sebelumnya dianggap suci dalam fandom sepak bola kota Roma. Pembatasan ini sejatinya dimaksudkan untuk mengenyahkan hooliganisme di ibu kota Italia, menurunkan tensi dalam tiap matchday di Olimpico, dan mengembalikan kultur fan yang relatif tenang pada dekade 50-an. Nasnya pembatasan ini tak mengubah apapun. Grup-grup penggemar sepak bola di Roma terbentuk pada masa-masa tenang di dekade 50-an. Kendati begitu, beberapa dekade kemudian, demografi fan yang datang ke stadion mengalami pergeseran yang sedikit banyak mengubah definisi fandom di Italia. Berkat turunnya harga tiket pada dekade 60-an, pertandingan sepak bola di stadion mulai menarik fan muda dari kelas pekerja. Merekalah yang kemudian memicu perubahan dalam fashion dan politik sepak bola. Bila generasi sebelum mereka kerap datang mengenakan kemeja polos, fan baru yang lebih muda ini menyerbu stadion dengan seragam paramiliter dengan pola-pola kamuflase dan sepatu boot perang. Mereka pun tak malu memamerkan afiliasi politik mereka. Sebagian memakai simbol-simbol politik ekstrim, semacam kapak bermata dua neofasis, bintang 5 milik kaum kiri ekstrim, dan huruf A dalam lingkaran yang mewakili kaum anarkis. Bahkan para bintang di lapangan hijau juga ikut mendukung percampuran sepak bola dan politik. Paolo Solier yang membela Perugia mulai mempraktekkan ritual pra-pertandingan. Solier memberi salut kepada penonton dengan mengangkat telapak tangan yang terkepal, tanda bahwa dirinya adalah pendukung kelompok Marxis Avanguardia Operaia. Di kurun waktu yang nyaris sama, bintang Lazio Luciano Receconi dan Luigi Martinez sangat vokal memamerkan dukungannya kepada Movimento Sociale Italiano, partai neofasis yang berdiri pada 1946. Di pertengahan dekade 70, segelintir pemain Lazio masuk ke lapangan dengan kalung bersimbol fasis melingkar di leher mereka. Sedangkan Fedain, grup tifosi Roma yang dibentuk pada tahun 70-an, dengan bangga menunjukkan bahwasannya mereka adalah sekelompok komunis dan tak ragu memamerkan gestur kebencian pada tifosi lawan. Dalam iklim seperti inilah, derby kota Roma menjelma menjadi laga yang paling dipolitisasi di Italia. Sementara itu, dua grup ultras terbentuk di kalangan pendukung Lazio Eagles yang dianggap pilih-pilih dalam hal latar belakang dan afiliasi politik anggotanya, Viking yang lebih sering dipandang sebagai sebuah gerakan politik radikal. Vikings pada masanya dihuni oleh fan-fan paling termasyur di kancah sepak bola Italia. Salah satu supporter mereka dikenal dengan julukan Ermaciste. Desas-desus yang beredar di kalangan penggemar sepak bola mengatakan bahwa Ermaciste pernah melempar satu Fiat 500 seorang diri saat berjibaku dengan kelompok ultras rivalnya. Hingga kini titik di dekat lokasi tempat Ermaciste tewas dalam kecelakaan masih dibanjiri syal dan karangan bunga dari sesama pendukung Lazio. Hooliganisme terorganisir tak terbatas di Roma semata. Tifosi AC Milan mendirikan Fossa dei Leoni pada 1968, grup ultras pertama yang didirikan di Italia. Di Turin, fan Juventus mendirikan Panthers pada 1975 dan Factors 2 tahun kemudian. Pada 1980, Italian director Daniele Segre membuat dua buah dokumenter tentang kelompok ultras Juventus, Il Potere dei Fesserie Bianconero dan Ragazzi di Stadio. Kedua film itu dengan sempurna menjelaskan perbedaan antara ultra dan supporter. Ultra tak peduli jalanan pertandingan.
Yang aku pedulikan cuma atmosfer stadion, ujar pendiri Factors BP Rossi kepada Segre pada tahun 2007. Setiap kali aku hadir di stadion, aku malah banyak melewatkan jalannya pertandingan. Aku sering kali melewatkan gol, itu terjadi karena aku berdiri menghadap penonton dan memusatkan perhatian untuk menyemangati supporter kami. Yang paling penting itu ada di stadion. BP toh tak sendirian, salah satu yel-yel paling populer di antara kelompok ultras berbunyi kira-kira begini, kami tak peduli dengan jalannya pertandingan. Dalam wawancaranya dengan La Repubblica, Daniele Segre mengenang saat-saat dia menghabiskan waktunya mengabadikan Panthers dan Fighters. Banyak hal aneh yang terjadi di dalam stadion, seperti senjata yang diedarkan kepada para supporter. Banyak pendukung yang ada di dokumenter saya berpartisipasi dalam kejahatan terorganisir setelahnya. Pada tahun 1970 dan 1980-an, lagu-lagu yang mengandung unsur narkoba menjadi sangat populer di antara kelompok pendukung. Pierluigi Spagnolo, jurnalis Gazzetta dello Sport, menyebut beberapa nyanyian di bukunya I Ribelli degli Stadi, pemberontak stadion. Contohnya pendukung Lazio akan bernyanyi, dan dengan menggunakan irama Yellow Submarine, The Beatles, pendukung Roma akan bernyanyi. Tetapi sudah banyak yang berubah sejak 1970. Banyak dari pendukung ini, Fossa dei Leoni Milan contohnya, yang membubarkan diri, mengurangi afiliasi politik mereka, atau bahkan berubah haluan. Sedangkan kurva romanistis Roma yang sangat antifasis pada 1999 mulai berani membentangkan spanduk berslogan neo-Nazi sejak 2006. Menurut survei terbaru oleh Kementerian Dalam Negeri Italia, saat ini masih ada 380 fanbase aktif di Italia. Dari jumlah ini, 151 kelompok secara terang-terangan menunjukkan orientasi politik mereka. 85-nya menganut sayap kanan, 54-nya sayap kiri, dan 12-nya memiliki ideologi campuran. Dalam hal ultra, masih ada sekitar 40.000 pendukung di Italia. Banyak dari mereka masih bersikap kasar dan fanatik serta tidak peduli dengan pertandingan. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.